Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan sampai sekarang ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fajriani Aziz, SPD, MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Perencanaan Pengajaran Bidang Studi Akuntansi. Nah, sebelum kita masuk di bagian pembahasan, saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadhani, NIM 210902502019, kelas B, Prodi Pendidikan Akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul pengembangan indikator. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Perencanaan Pengajaran Bidang Studi Akuntansi. Nah, langsung saja kita masuk di bagian pokok pembahasan. Ada 6 pokok pembahasan yang akan kita bahas di materi ini. Yang pertama yaitu pengertian indikator, yang kedua fungsi indikator, yang ketiga tujuan indikator, yang keempat kata kerja operasional, yang kelima merumuskan indikator pencapaian kompetensi, dan yang terakhir mengembangkan indikator penilaian. Langsung saja kita masuk di bagian pertama, yaitu pengertian indikator. Apa sih itu indikator? Indikator adalah sifat atau reaksi siswa yang menjadi tolak ukur pencapaian kompetensi tertentu. Indikator adalah sesuatu yang dapat membebankan petunjuk atau keterangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2020. Pencapaian kompetensi dasar ditunjukkan dengan perubahan perilaku secara kuantitatif, meliputi sikap, pengetahuan, dan kemampuan menurut BSNP 2006. Ada 3 faktor yang harus diperhitungkan saat membuat indikator. Yang pertama yaitu membutuhkan keterampilan. Membutuhkan keterampilan yang dalam kata kerja yang digunakan dalam kompetensi dasar. Yang kedua, karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, dan karakteristik sekolah. Yang ketiga, potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan daerah. Selanjutnya, materi yang kedua, yaitu fungsi indikator. Indikator memiliki tujuan taktis dalam menilai pencapaian kompetensi. Indikator membentuk pendidik dalam menciptakan sumber daya pendidikan dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan selain sebagai pedoman untuk menciptakan alat evaluasi. Menurut Depdiknas 2006, ada 4 fungsi indikator penting yang tercantum di bawah ini. Yang pertama yaitu petunjuk pembuatan materi pendidikan. Dalam hal ini, pembuatan materi pendidikan harus mengikuti indikator yang telah ditetapkan. Penciptaan bahan ajar yang efektif dapat dipandu oleh penyajian yang dirancang dengan cermat dengan mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran, kemampuan, dan kebutuhan siswa, sekolah, dan lingkungan. Yang kedua, petunjuk membuat kegiatan pembelajaran. Dalam konteks ini, desain pembelajaran yang sangat penting untuk mencapai tingkat tertinggi. Yang ketiga, petunjuk pembuatan materi pendidikan. Dalam situasi ini, pendidikan harus menyiapkan sumber belajar untuk membantu pengembangan kompetensi peserta didik. Selanjutnya yang terakhir yaitu petunjuk membuat dari penggunaan penilaian hasil belajar. Dalam situasi ini, indikator berperan sebagai pedoman untuk menciptakan praktekan dan menilai hasil belajar. Nah, selanjutnya materi ketiga yaitu tujuan indikator. Indikator merupakan tanda tercapainya keterampilan dasar yang ditunjukkan dengan perilaku siswa yang dapat diukur meliputi sikap, pengetahuan, dan kemampuan.
sehingga indikator ini akan membantu mengukur kemampuan dan kemampuan program sekolah. Tujuan indikator harus ditetapkan karena yang pertama, indikator adalah definisi lain dari tujuan yang lebih besar, kompetensi utama atau kompetensi dasar, agar kompetensi dasar tercapai jika indikator juga tercapai. Yang kedua, untuk membantu guru, siswa dan peneliti lebih memahami apa yang diharapkan dari program pembelajaran. Yang ketiga, membantu siswa karena dapat mengukur waktu, tenaga, dan perhatiannya untuk fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, bantu para guru karena mereka akan dapat mengatur kegiatan, metode, dan metode pendidikan mereka dengan tujuan tersebut. Yang kelima, peneliti. Dengan tujuan ini, peneliti dapat merancang tes berdasarkan apa yang siswa butuhkan untuk dicapai. Yang keenam, landasan pembelajaran. Landasan pembelajaran yang dilakukan infrastruktur terdiri dari indikator-indikator. Yang ketujuh, mengikuti latihan pembelajaran. Siswa harus menampilkan indikator yang merupakan penanda perilaku. Selanjutnya yaitu materi keempat, yaitu kata kerja operasional. Penggunaan kata kerja operasional harus dipertimbangkan saat membuat indikator. Penggunaan kata kerja tersebut di atas juga dimodifikasikan untuk mencerminkan tingkat kemahiran yang kami perkirakan akan dimiliki siswa setelah proses pembelajaran selesai. Kata kerja fungsional yang digunakan sebagai keterampilan dasar dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat keterampilan. Pengembangan indikator harus memperhitungkan kompetensi sesuai dengan tren SK atau K dan kompetensi dasar menggunakan karakteristik kognitif, emosional, psikomotor, dan mengkategorikan verba menurut Ratumanan 2015. Yang pertama yaitu kata kerja operasional ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah objektif yang berorientasi pada kemampuan berpikir yang menjadi salah satu kerangka dasar klasifikasi, tujuan pembelajaran, penyusunan tes, dan kurikulum. Berikut ini adalah beberapa ranah kognitif, yaitu pengetahuan. Pengetahuan meliputi mengidentifikasikan, memberitahu, menunjukkan, menamai, mencantumkan, menilai, mencocokkan, memilih, menentukan, memberi label. Yang kedua, memahami. Memahami meliputi seperti menjelaskan, mencipta, meringkas, mengadaptasi, memprediksi, menyimpulkan, merencanakan, menjelaskan. Yang ketiga, aplikasi. Aplikasi yang meliputi menampilkan, menghitung, menghubung, menghitung, menampilkan, membuat, menampilkan, melengkapi, menyediakan, dan lain-lain. Yang keempat, analisis. Analisis meliputi mengisolasi, menerima, mengekstra, menghubungkan, memilih, dan membandingkan, membedakan, membagi, membuat diagram atau rencana, dan lain-lain. Selanjutnya, sintesis. Sintesis itu meliputi mengkategorikan, menggabungkan, menulis, mencipta, menghayati, mengorganisasikan, menata ulang, merangkai, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi meliputi perbandingan, kesimpulan, penilaian, kritik, debat, penjelasan, diskusi, memilih antara, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kata kerja operasional ranah efektif. Ranah efektif adalah ranah yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sistem nilai, dan sikap. Pada bagian pengaruh ini terdapat bagian-bagian yang berbeda, yaitu yang pertama, menerima. Menerima meliputi berbagai macam memilih, mempertanyakan, mengikuti, memberi, mendukung, mematuhi, tertarik. Yang kedua, menanggapi meliputi
menanggapi, membantu, menyerangkan, melanggar, menyukai, menerima, mendukung, dan menunjukkan. Yang ketiga, memeriksa. Memeriksa seperti berpikir, percaya, melengkapi, menyetujui. Yang keempat, mengatur. Mengatur meliputi berbagai cara, yaitu menerima, mengubah, mengelola, membagi, mengintegrasikan, melindungi, membangun, menciptakan ide. Yang terakhir yaitu karakteristik. Karakteristik itu meliputi berbagai cara, yaitu perubahan perilaku, merasakan, mendengarkan, menjangkau, melayani, menunjukkan, mendistribusikan, dan memecahkan. Selanjutnya, kata kerja psikomotor. Ranah psikomotor adalah bidang yang didasarkan pada keterampilan motorik atau penggunaan otot rangka, dan dalam hal ini banyak sekali, yaitu yang pertama, imitasi. Imitasi itu meliputi berbagai mengaktifkan, menata ulang, mereduksi, membangun, mengubah, membersihkan. Yang kedua, penanganan. Penanganan itu meliputi koreksi, tampilan, pembuatan, pemilihan desain. Yang ketiga, akurasi. Akurasi meliputi memutar, mengganti, mengirim, memindahkan, mendorong, membuat, dan mencampur, mengerjakan. Yang keempat, spesifikasi meliputi memutar, menajamkan, membentuk, mencocokkan, menggunakan, mengemudi. Selanjutnya yaitu materi kelima, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Setiap kompetensi inti harus dirinci dengan berbagai indikator yang menjadi indikator perolehan kompetensi inti tersebut. Ada beberapa aspek umum rumusan IPK yang harus diketahui oleh guru. Yang pertama yaitu fitur khusus dari pelajaran harus diperhitungkan. Setiap tema memiliki kekhasan masing-masing. Yang kedua, kemampuan siswa harus diperhatikan. Dalam hal ini, kemampuan menerima dan mengolah informasi. Tentang kemampuan menerima dan mengolah informasi saat menyiapkan langkah-langkah. Perbedaan karakteristik siswa ini juga harus diperhitungkan. Selanjutnya, selain pertimbangan umum tersebut di atas, ada beberapa pertimbangan teknis yang harus diperhatikan oleh pendidik dalam melaksanakan indikator. Yang pertama yaitu jumlah indikator memenuhi persyaratan kelayakan untuk aplikasi SK dan kompetensi dasar. Kualifikasi tersebut harus memenuhi syarat minimal kompetensi dasar dan dapat dikembangkan melebihi kapasitas minimal tergantung kemampuan dan kebutuhan siswa. Yang kedua, presentasi yang dihasilkan harus menggambarkan tingkat keterampilan. Yang ketiga, setidaknya ada dua aspek yang ditekankan dalam desain penyajian, yaitu keterampilan dan materi pembelajaran. Yang keempat, demonstrasi. Demonstrasi dapat memperhatikan karakter subjek agar dapat menggunakan verba yang aktif yang sesuai. Selanjutnya, strategi indikator. Strategi indikator dapat dipecah menjadi beberapa indikator yang diagnostik, mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya, indikator dirumuskan dalam bentuk kalimat sederhana yang jelas dan mudah dipahami. Yang ketujuh, hindari penggunaan kata yang bermakna ganda atau ambigu. Yang terakhir yaitu setiap formulasi indikatif hanya berisi satu kata kerja saja. Yang terakhir, kooperatif. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu pengembangan indikator penilaian. Indikator penilaian merupakan bagian depan dari pengembangan indikator efisiensi energi. Indikator penilaian harus dirancang sedemikian rupa agar menjadi acuan bagi guru, siswa, dan peneliti. Dalam mengembangkan perangkat penilaian, pendidikan harus merumuskan indikator penilaian yang diterjemahkan dari indikator kinerja keterampilan yang kemudian digunakan dalam pembuatan tabel.
Menurut Depdiknas 2008, indikator penilaian memiliki keunggulan sebagai berikut. Pelatihan dan pengembangan, kisi-kisi ujian dan ulangan, ujian tertulis seperti ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan praktek. Yang kedua, siswa dipersiapkan mengikuti ujian dan ulangan di luar ujian. Ini memberi siswa kesempatan untuk melakukan penilaian diri untuk mengukur kemampuan mereka sendiri sebelum benar-benar mengikuti ujian. Yang ketiga, kepala sekolah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran dan penilaian di kelas. Orang tua atau anggota masyarakat berkomitmen untuk mendukung siswa dalam pembelajaran mereka. Adapun langkah-langkah yang perlu diperhatikan atau merumuskan indikator pencapaian kompetensi dapat diuraikan di bawah ini. Yang pertama yaitu perhatikan rumus kompetensi inti. Setiap rumusan kompetensi dasar terdiri dari kata kerja dan benda materi pembelajaran. Yang kedua, perhatikan dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan yang perlu dicapai siswa. Yang ketiga yaitu identifikasi kompetensi, termasuk pemikiran tingkat rendah dan pemikiran tingkat tinggi. Yang terakhir yaitu mendefinisikan atau merumuskan indikator pencapaian kompetensi berdasarkan hasil asesmen. Itulah tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.